Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, teman-temanku, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada video kali ini sedikit berbeda karena video kali ini akan membahas tentang kaligrafi. Barangkali kata kaligrafi tidak asing dan bukan hal yang aneh lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata kaligrafi ini adalah istilah berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab disebut dengan khot. Kata kaligrafi berarti sebuah tulisan indah, begitu juga dengan khot yang berarti tulisan indah. Cuman bedanya kata kaligrafi sering kita gunakan untuk bahasa-bahasa secara umum, untuk tulisan-tulisan yang umum, semisal kaligrafi Cina, Jepang, kaligrafi tulisan-tulisan Indonesia. Tapi kalau khot adalah khusus sebutan untuk seni tulisan indah dalam bahasa Arab. Berikut akan kami rangkum secara terperinci tentang kaligrafi Arab khususnya. Maka saksikan video ini sampai habis, jangan ketinggalan satu pun. Adapun yang pertama yaitu khot naskhi. Kata naskhi ini berasal dari an-naskhu yang berarti menghapus. Kenapa disebut menghapus? Karena khot naskhi ini adalah menghapus posisi khot kufi dalam penulisan Al-Quran. Jadi yang tertulis dari Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab tulis lainnya atau kitab-kitab yang berbahasa Arab, rata-rata semuanya saat ini itu menggunakan khot naskhi. Yang awalnya Al-Quran itu kebanyakan ditulis oleh orang-orang terdahulu, barangkali dari para sahabat itu menggunakan khot kufi. Nah, karena naskhu berarti menghapus, karena memang khot naskhi ini adalah menghapus dari kedudukan khot kufi sebagai tulisan Al-Quran. Kemudian sejarah dari khot naskhi ini berasal dari seseorang yang bernama Ibnu Muqlah. Orang pertama yang meletakkan kaedah-kaedah dasar dalam khot naskhi. Ini terjadi pada tahun 4 Hijriah atau tahun 9 Masehi, yang kemudian kaidah-kaidah tersebut disempurnakan pada hari demi hari, kemudian bertambahnya waktu sehingga semakin sempurna hingga saat ini. Kemudian khot naskhi ini benar-benar berasal dari Arab asli, yang berasal dari Arab Armani, kemudian Nabati, dan dikenal sebagai tulisan Hijazi. Jadi Al-Quran saat ini yang kita baca, yang kita lihat, dan kadang kita juga sering menulis khot naskhi ini tanpa kita sadari. Baik, untuk khot naskhi ini di era modern atau di era digital saat ini, khot naskhi sudah memiliki font khusus, baik di komputer atau di mesin ketik atau di Android Anda bisa ditemukan khot naskhi itu sendiri. Baik, yang kedua ada namanya khot riq'ah. Khot riq'ah ini berarti potongan atau tambalan. Karena memang dahulu seniman yang fokus kepada seni kaligrafi biasanya menulis khot riq'ah di potongan-potongan kulit atau tambalan-tambalan atau potongan kayu. Sementara sejarah berasalnya khot riq'ah ini adalah berasal dari bangsa Turki Utsmani, karena dulu mereka menggunakan khot-khot ini. Kemudian khot riq'ah ini juga dikenal mirip dengan khot kufi, dan bahkan paling mirip dengan khot kufi karena bentuknya yang sedikit beku atau baku atau tidak berbentuk punya variasi tertentu, agak sedikit kaku. Kemudian juga sekilas kita lihat mirip dengan khot naskhi karena ada sedikit melingkar sebagaimana khot naskhi.
Kemudian biasa digunakan oleh masyarakat Turki Utsmani secara umum ya. Dan ciri-ciri dari khat ini barangkali kita bisa melihat pada contoh-contoh yang sudah kita sering melihat, di mana khat rikah ini biasanya tidak menggunakan harokat atau baris dan hanya kadang menggunakan pada tempat-tempat tertentu jika dibutuhkan. Kemudian ciri yang kedua dari khat naskhi ini fokus pada bentuk garis lurus ya, dan sedikit ditulis miring ke bawah. Kemudian huruf-hurufnya juga tidak panjang, artinya sangat pendek. Kemudian jenis dari khat rikah ini ada dua. Yang pertama darij, ini yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Bahkan kita di Indonesia saat ini sudah banyak yang menggunakan hal itu. Itu menggunakan pena biasa tanpa dipersiapkan sedikit pun. Yang kedua ada namanya khat rikah fani. Ini yang biasa digunakan oleh seniman dengan menggunakan khat khusus atau pena khusus yang dipotong sedikit agak lebar dan miring. Oke, selanjutnya ada namanya khat diwani. Khat diwani ini sebagian sejarawan menyatakan bahwa ini merupakan kaligrafi yang merupakan salah satu turunan dari khat rikah atau khat farisi. Kemudian khat diwani ini mulai muncul pada masa ketika Sultan Muhammad Al-Fatih beliau menaklukkan Konstantinopel. Diwani ini berasal dari kata diwanun ya, yang merupakan arti dari dewan-dewan kantor ya, dewan-dewan perkantoran. Karena memang khat diwani ini digunakan untuk menulis naskah-naskah yang dilakukan oleh para sultan, para pejabat kantor untuk membuat diplomatik, surat dan lain sebagainya seperti surat izin, surat-surat undangan dan lain sebagainya oleh pada masa Turki Utsmani dulu. Seiring berjalannya waktu, khat diwani ini berkembang menjadi khat diwani jali. Khat diwani jali adalah khat-khat yang ditambah dengan berbagai macam pernak-pernik variasi, sehingga khat diwani jali ini sedikit lebih ramai dengan hiasan-hiasan tambahan. Selanjutnya ada namanya khat kufi. Kita kenal dengan khat kufi dan ada yang menyebutkan dengan istilah kufi murabba. Atau nama lain dari kufi murabba ini adalah khat satranji atau kufi satranji. Mengenai khat kufi murabba atau khat kufi lah kita sebut, ini khat yang sangat populer walaupun khat ini sudah sangat kuno ya, tapi sampai saat ini sangat dikenal oleh masyarakat khususnya para seniman kaligrafi. Tentang sejarah daripada khat kufi ini tidak ada yang mengetahuinya, baik tempat, siapa atau waktu munculnya khat kufi ini. Seorang sejarawan yang bernama Mahmud Sya'ban, dia sudah melakukan banyak penelitian ya tentang khat kufi ini, bahkan mengelilingi seperempat kota Mesir untuk mengumpulkan data-data tentang penelitian ini. Bahkan beliau tidak mengetahui ya di mana, siapa dan kapan mulainya dicetus dasar-dasar khat kufi. Sementara Salman Al-Jaburi, beliau mengatakan bahwasa khat kufi ini berasal dari batu bata yang kemudian dibakar, ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi sebuah seni karya yang kemudian disebut dengan Hazarbaf atau khat kufi. Dan khat kufi ini berkembang cukup luas di Irak dan di Iran. Selanjutnya ada namanya khat thuluth. Ya, khat thuluth secara bahasa thuluth artinya sepertiga. Kenapa disebut thuluth? Karena memang khat thuluth ini ukurannya sepertiga, melebihi daripada ukuran khat-khat yang lainnya. Khat thuluth ini jarang sekali digunakan untuk tulisan-tulisan resmi,
Dia hanya sering digunakan untuk tulisan sampul atau iklan-iklan dalam tulisan-tulisan yang sering kita temui dalam sehari-hari. Ciri khas dari khat ini, dia sedikit lebih rumit, banyak lengkungannya, dan banyak huruf-huruf yang dibuat dengan bentuk berduri. Oke, selanjutnya ada namanya khat farisi. Khat farisi ini dinamakan juga dengan khat ta'liq. Kenapa disebut dengan khat farisi? Karena memang khat farisi ini pertama kali berkembang itu daerah Persia, zaman sekarang Irak atau Iran. Kemudian lanjut kepada India, Pakistan, dan juga Turki. Kemudian khat ini biasanya ditulis di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk iklan, papan iklan, ya, sampul-sampul majalah atau sub-sub bab atau judul-judul bab. Nah, jarang sekali digunakan untuk tulisan-tulisan dalam nas-nas tertentu, semisal dalam Al-Quran, dalam nas Arab dan lain sebagainya. Itulah tadi 6 jenis-jenis kaligrafi yang bisa kita pelajari. Yang barangkali suka dan menyukai seni kaligrafi mungkin bisa lebih ditekuni, karena zaman sekarang seni kaligrafi sangat banyak diminati oleh masyarakat dan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan kesenian yang luar biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.